Yu Cheng, aku ini apa bagimu? Kau meninggalkan aku dan ibuku di tengah cuaca dingin yang membeku untuk menghabiskan hari Valentine dengan pacar masa kecilmu. Rao Siman, omongan apa ini yang kau komentari di media sosial? Kau tahu tidak? Hanya karena kami mengundangmu untuk makan malam Suluo dengan sakit perut yang parah, masak favoritmu dan ibumu iga babi bakar kesukaan? Ya, kalian makan saja. Kami tidak akan datang. Orang tuaku mengundangmu untuk membahas rencana pernikahan kita. Bisakah kau berhenti bersikap kekanak-kanakan, membuat keributan hanya karena hal sepele? Hah, Kau tertawa, kenapa kau tertawa? Apa yang lucu? Lu Yu Cheng, kita putus. Bu, hari ini terlihat sangat cantik. Cheongsam ini sangat cocok untuk Bu. Ini, ini hadiah dari ayah Siman waktu kami menikah, dulu. Hari ini, pertunanganmu dengan Siman akan diputuskan. Memakainya seperti mengajak ayahnya hadir untuk menyaksikan ini. Ibu, baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Siman, aku ada urusan mendesak. Kamu dan ibumu pulang naik taksi saja. Aku akan pesankan taksi. Tapi, kamu lihat apa yang dipakai ibuku ini. Dingin sekali. Dia punya penyakit jantung. Dia tidak tahan dingin seperti ini. Tidak apa-apa. Bu, ini benar-benar urusan mendesak. Kok kamu bisa seperti ini? Siman. Hei, kamu duluan. Tapi, Keluar dari mobil. hey, Ibu, kedinginan? Aku tidak kedinginan. Ibu, Hei, Siman. Kamu dan Yu Cheng sebentar lagi menikah. Jangan biarkan aku membuat masalah di antara kalian berdua, oke? Aku tidak mau merepotkanmu. Aku baik-baik saja. bagaimanapun juga, dia tidak seharusnya meninggalkan kami di pinggir jalan. Yu Cheng pasti punya urusan mendesak yang harus ditangani. Tidak apa-apa, aku tidak segitu lemahnya. Ibu, kenapa? Ibu, serangan jantung. Pasti karena kedinginan. Ini memicu penyakit jantungnya. Angkat teleponnya, ada kotak P3K di mobil. Kalau kamu kembali sekarang, mungkin ibu masih bisa diselamatkan. Tolong angkat teleponnya. Rao Siman, sudah kubilang aku sibuk. Aku sudah memesan taksi untukmu. Apa kamu tidak mengerti apa yang kukatakan? Tapi ibuku, Hentikan tapinya. Ibumu kan sudah dewasa. Mau dramatis apa lagi? ibu, maafkan aku. Siman, maafkan aku. Aku tidak bisa menemanimu lagi. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Ibu, jangan pergi. Aku harus bagaimana tanpamu. Ibu, ibu, maaf. Ini semua salahku. Aku anak perempuan yang buruk. Yu Cheng, aku ini apa bagimu? Kau meninggalkan aku dan ibuku di tengah cuaca dingin yang membeku untuk menghabiskan hari Valentine dengan pacar masa kecilmu.
Rao Siman, omongan apa ini yang kau komentari di media sosial? Kau tahu tidak? Hanya karena kami mengundangmu untuk makan malam Suluo dengan sakit perut yang parah, masak favoritmu dan ibumu iga babi bakar kesukaan? Ya, kalian makan saja. Kami tidak akan datang. Orang tuaku mengundangmu untuk membahas rencana pernikahan kita. Bisakah kau berhenti bersikap kekanak-kanakan, membuat keributan hanya karena hal sepele? Hah, Kau tertawa? Kenapa kau tertawa? Apa yang lucu? Lu Yu Cheng, kita putus. Kita putus. Kamu mau putus denganku hanya karena hal sepele? Kamu gila? Ah, Yu Cheng. Perutku sakit banget. Bantu aku kembali ke kamarku. Baiklah. Kalau kamu mau putus, ya sudah. Rao Siman, kamu akan menyesal. Kamu baik-baik saja. Ibu? Ibu, maafkan aku. Seandainya dulu aku lebih gigih, mungkin ibu tidak akan... Siman, hey. Siman, ini untukmu. Siman, sudah 7 hari kamu masih marah padaku. Lu Yu Cheng, kita sudah putus. Siman, sudahlah jangan begini. Pada hari Valentine, Luo sakit perut mendadak. Aku tidak bisa mengabaikannya. Tidak bisakah kamu lebih pengertian? Ibumu saja memanjakanku. Jangan berani-berani menyebut ibuku lagi. Rao Siman, berhentilah bersikap tidak masuk akal. Apa kamu tahu berapa lama orang tuaku menghabiskan waktu mempersiapkan makan malam itu? Kalau bukan karena Luo yang membelamu, kau pikir ibuku masih akan mengizinkanku menikahimu? Baiklah. Dan ini, pesta pertunangan kita akan diadakan 7 hari lagi. Luolah yang berjuang keras untuk ini. Semuanya sudah berakhir. Rao Siman, kamu kenapa? Kamu gila. Ya, aku memang gila. Sejak kamu membuangku dan mama di pinggir jalan. Sejak itulah aku jadi seperti ini. Rao Siman, bisakah kamu berhenti bersikap seperti anak kecil? Aku cuma meninggalkan kalian di pinggir jalan sebentar saja. Mamamu saja tidak keberatan. Lagi pula, mamamu mengerti aku. Dia yang ingin keluar. Benar, mama memang mengertimu. Jadi saat dia tahu kamu akan datang ke tempat kami untuk makan malam, dia bangun jam 5 pagi dan pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan terbaru. Kamu bilang kamu cinta mobilmu, bahwa mobil adalah kebanggaan pria. Tapi kamu selalu mengeluh cuci mobil tidak membersihkannya dengan cukup baik. Jadi setiap hari dia akan mengelap mobilmu sampai bersih mengkilap. Dan 3 tahun lalu, saat perusahaanmu dilanda krisis keuangan, dia memberikan uang pensiunnya tanpa pikir panjang hanya untuk membantu meringankan masalah perusahaanmu. Terakhir kali kamu demam, dia merawatmu siang dan malam. Dia hampir terkena serangan jantung karena kelelahan. Kami sudah bersama selama 8 tahun. 8 tahun. Dia mencurahkan perhatian yang sama besarnya padamu seperti yang kulakukan. Dia memperlakukanmu seperti anaknya sendiri. Jadi saat dia menerima... Siman, lihat, apakah aku terlihat cantik memakai ini? Kamu terlihat cantik. Cantik. Jadi, saat dia menerima undangan keluargamu untuk makan malam, untuk memberi kesan baik pada ayahmu dan ibumu, dia mengeluarkan ceongsam yang diberikan ayahku bertahun-tahun lalu. Tapi kamu tahu, setelah mereka menikah, dia tidak pernah memakainya lagi karena itu berharga. Tapi kamu... Bagaimana kamu memperlakukannya? Mama, ada apa? Mama, karena satu telepon dari Suluo, kamu dengan sembarangan membuangnya keluar di pinggir jalan. Itulah yang menyebabkan jantungnya. Hanya karena satu telepon dari Suluo, kau dengan gegabah membuangnya di pinggir jalan. Itulah yang menyebabkan jantungnya. Halo, apa? Luo mabuk dan tergeletak di pinggir jalan. Oke, aku segera ke sana. Siman, aku selalu menganggap Luo seperti adik perempuan. Hanya kamu yang kucintai. Ada hal mendadak yang harus kuhadapi dan aku harus keluar. Pesta pertunangan kita 7 hari lagi. Jadi bersiap-siaplah dalam beberapa hari ke depan.
Lu Yu Cheng, tidak akan ada pesta pertunangan. Atau masa depan untuk kita. Keinginan terbesar ibuku semasa hidup adalah pergi ke luar negeri dan melihat seperti apa rasanya. Ibu, aku akan membawa abumu dan keliling dunia. Akan kutunjukkan dunia padamu. Halo? Nona Rao, relaunching produk baru perusahaan tinggal seminggu lagi. Kami membutuhkanmu untuk tampil di panggung dan menjelaskan produk baru yang timmu kembangkan. Baik. Ini kan karya hidupku. Bisa kugunakan. Untuk ucapkan selamat tinggal pada semua orang. Mari kita sambut presenter produk baru kita untuk naik ke panggung. Bagus, bagus. Siman, kamu tidak perlu naik kali ini. Untuk presentasi ini aku sudah atur untuk Luo. Suluo? Dia punya hak apa untuk naik? Hadirin sekalian, atas nama grup Lu, saya menyambut Anda semua. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan proyek produk baru kita. Tuan Lu, Nona Rao yang bertanggung jawab. Kenapa kamu kirim asistenmu naik? Betul, Nona Rao sudah berusaha keras untuk produk ini. Tidak ada yang lebih layak darinya untuk naik ke panggung. Siman sekarang sudah raksasa di industri. Dia tidak peduli dengan reputasi yang mentereng tapi kosong. Tapi Luo berbeda. Dia pendatang baru. Dia butuh pengalaman ini lebih dari Siman. Tidak apa. Karena kamu sudah mengatur, untuk apa repot-repot bilang padaku untuk datang ke peluncuran hari ini? Karena kamu baru-baru ini berulah dan tidak menjawab teleponku. Aku minta kamu ke sini hari ini untuk melihat apakah kamu sudah siap untuk pesta pertunangan malam ini. Pertunangan? Kamu berikan semua kerja kerasku bertahun-tahun ke Suluo. Dan kamu masih berani bicara soal pertunangan? Rao Siman. Berapa kali lagi aku harus bilang, aku hanya menganggap Luo seperti adikku sendiri. Tolong berhenti berbuat ulah. Selain itu, kalau kamu tidak bertunangan denganku, akan sulit menjelaskan pada ibumu. Ibuku? Kamu masih ingat ibuku? Bagaimana aku bisa lupa ibumu? Oh iya, kenapa telepon ibumu belakangan ini mati? Kamu tinggalkan ibuku di jalan karena Suluo, jadi dia tidak akan menerima teleponmu. Maksudmu apa? Kamu meninggalkan ibuku di jalan karena Suluo, jadi dia tidak akan menerima teleponmu. Maksudmu apa? Ibumu marah padaku hanya karena aku meninggalkannya di pinggir jalan? Aku selalu berpikir ibumu bukan orang yang picik. Tak kusangka, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Rao Siman, apa kau sudah gila? Yu Cheng, wajahmu kenapa? Nona Rao memposting online, bilang dia keluar dari Lu Group. Tapi tanpa dukungan teknis Nona Rao, aku penasaran seberapa buruk penjualan produk baru Lu Group nantinya. Bos lihat sahamnya. Saham Lu Group yang sedang melonjak sekarang malah turun henti. Rao Siman, apa maksudmu dengan memposting itu? Apa yang mau kau buat gaduh sekarang? Apa yang ku buat gaduh sekarang? Nona Rao, bahaya. Sulom, tupaboneas there. Apa? Luo, serahkan pisaunya. Jangan lakukan hal bodoh. Aku sudah mengecewakanmu. Aku sudah mengecewakan perusahaan. Aku benar-benar... Hei! Rao Siman, kau harus hapus postingan itu sekarang juga, lalu buat pernyataan, bilang itu adalah kesalahan. Maafkan aku, Nona Rao. Aku mencuri karyamu. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara menebusnya padamu. Satu-satunya cara menebus dosaku adalah dengan mati. Jangan. Rao Siman, kalau kau tidak memaafkan Luo hari ini, aku akan mati bersamanya. Lu Yu Cheng, kita resmi jadi pasangan 8 tahun lalu.
Nak, Jangan mendekat. kamu mau apa? Kalau kalian tidak setuju aku bersama Siman, aku akan bunuh diri. Kami setuju. Kami setuju. Kami setuju. Tekad di wajahmu saat itu persis sama seperti sekarang. Hanya saja sekarang, yang kau lindungi bukan lagi cinta antara kita berdua, melainkan Suluo. Sudah kuhapus. Puas? Dihapus. Sudah senang? Luo, dia menghapus postingan media sosialnya. Cepat, turunkan pisaunya. Luo, bagaimana bisa kau begitu bodoh? Jika kau terluka, kau tahu betapa hancur hatiku. Maafkan aku, Yu Cheng. Tapi aku benar-benar tidak punya pilihan. Ini bukan salahmu. Bagaimana ini bisa jadi salahmu? Kesalahannya ada pada Rausiman yang begitu dengki. Hanya karena aku meninggalkan ibunya terdampar di tengah jalan. Dia bahkan tidak peduli dengan kerugian perusahaan. Bu Rao, ini informasi yang kau minta aku selidiki kemarin. Semuanya ada di sini. Terima kasih. Sudah kuduga. Suluo yang berakting seperti ini pasti ada alasannya. Liu, aku butuh bantuan. Setelah aku pergi, serahkan informasi ini dan kotak ini kepada Lu Yucheng. Oke, mengerti. Kalau begitu, aku akan segera ke sana. Selamat datang semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menghadiri pesta pertunangan putra saya, Yu Cheng, dan tunangannya, Siman. Selamat datang semuanya. Luar biasa, luar biasa. Ini cuma pesta pertunangan dan mereka sudah menyewa seluruh satu-satunya hotel bintang 7 di Yuncheng. Tuan Lu benar-benar dermawan. Ya, DC adalah satu-satunya menantu keluarga Lu. Produk baru yang dia kembangkan telah membuat saham Lu Group melonjak. Luar biasa. Nak, kau tahu, saat kau bersikeras untuk bersama Siman, ayahmu dan aku awalnya tidak terlalu setuju. Tapi, melihatnya sekarang, seleramu sangat bagus. Hahaha. Siman, dengan begitu banyak orang yang menyaksikan kebahagiaan kita hari ini, ibumu pasti sangat senang saat melihatnya nanti. Yu Cheng, kenapa Siman belum datang? Dia terlambat di acara penting seperti ini? Apa dia benar-benar peduli padamu? Iya. Kenapa Siman dan ibunya belum datang? Luo, bisa kamu telepon dan tanya? Halo, nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dihubungi. Tidak tersambung. Di hari Valentine, dia tidak angkat teleponku, ya sudah. Tapi hari ini pesta pertunangan dan dia benar-benar terlambat. Aku baru saja meninggalkan ibunya di pinggir jalan. Dia masih tidak mau angkat telepon. Rausiman sudah keterlaluan. Iya, Yu Cheng. Maksudku, Siman tidak pernah benar-benar memasukkanmu ke dalam hatinya. Kenapa kamu mau menikahi wanita seperti itu? Menurutku, kamu harus beritahu semua orang bahwa kamu akan membatalkan pertunangan. Tidak, aku akan mencarinya. Hei, Yu Cheng! Lu Yu Cheng, kalau kamu pergi mencari Nona Rao, maka jangan repot-repot. Maksudmu apa? Hanya karena aku meninggalkan ibunya di pinggir jalan, dia harus buat keributan di acara pertunangan? Siapa yang memanjakannya? Tuan Lu, Nona Rao memintaku untuk memberikan sesuatu padamu. Juga dia ingin aku menyampaikan padamu bahwa dia sudah benar-benar meninggalkanmu. Benar-benar meninggalkanku, kamu pasti bercanda. Aku tahu hatinya lembut, kami sudah bersama selama 8 tahun. Bagaimana mungkin dia melepaskannya? Ibunya memang lain, Siman yang buat semua masalah ini dan dia bahkan tidak mau turun tangan. Baiklah, aku akan melihat akting macam apa yang mereka peragakan. Rausiman tidak datang. Tapi dia mengirimkan 2 barang sebagai gantinya. Pasti ada yang aneh dengan barang-barang ini. Wah. Loh, perutmu sakit lagi? Yu Cheng,
Aku? Cepat, bawa dia ke rumah sakit sekarang. Pak Lu, sebelum ke rumah sakit, lihat dulu dokumen ini. Minggir. Tidak apa-apa. Semuanya izinkan saya bersulang untuk kalian. Tenang, pejabat. Tidaklah sapan maupun. Menurut laporan, jamuan pertunangan grup Lu yang dijadwalkan kemarin ditunda karena asisten mempelai pria tiba-tiba sakit perut. Akan dilaksanakan di kemudian hari. Lu Yucheng, aku tidak pernah menyangka bahwa hal terakhir yang kuberikan padamu bahkan tidak kau buka. Su Luo, kau menggelapkan dana perusahaan untuk membeli saham grup Lu. Waktu itu, kau menyuruh Lu Yucheng memaksaku menghapus postingan media sosialku. Kali ini, aku penasaran apa yang akan kau lakukan. Pak Liu. Pak Liu, Bapak minta saya menyelidiki kondisi perut Ibu Suluo, hasilnya sudah ada. Silakan ikut saya. Ayo pergi. Lu, kamu sudah bangun. Yucheng. Aku minta maaf. Aku mengacaukan upacara pertunanganmu, dan sekarang kamu harus merawatku. Jangan ngomong begitu, tidak ada yang lebih penting dari kesehatanmu. Kamu harus pulang. Kalau Siman tahu kamu tidak ada di sana, dia akan menyalahkanku. Akhir-akhir ini, aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Hari ini aku di sini untuk merawatmu. Aku tidak akan tahan dengan ulahnya. Benarkah? Tapi itu sepertinya tidak baik. Tidak apa-apa, kita sudah bersama 8 tahun. Aku tidak bisa melupakannya dengan mudah. Mengacukannya beberapa hari itu bagus. Dia akan kembali merangkak padaku. Terima kasih, Yucheng. Di mana Siman? Dia di mana? Ayah, apa yang ayah lakukan di sini? Biarkan aku bertanya. Bukannya kamu bilang Siman keluar dari perusahaan hanya karena dia ngambek? Benar, masalah itu sudah selesai. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dia menghapus postingan WeChat-nya. Kamu sebaiknya lihat baik-baik di internet. Apa yang terjadi? Yucheng, ada apa? Mengapa Siman melakukan ini? Kenapa Siman melakukan ini? Aku juga ingin tahu, kenapa Siman melakukan ini? Yucheng, kamu benar-benar putus dengan Siman. Ayah, aku dan Siman sudah bersama 8 tahun. Masa bisa putus begitu saja? Cuma sejak malam Valentine itu, saat aku tinggalkan dia dan ibunya. Terdampar di pinggir jalan, dia jadi menjauhiku. Yucheng, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak sakit perut hari itu. Kalau tidak... Oh, Luo, kamu baik-baik saja. Ini kenapa jadi salahmu? Dia cuma lagi kesal. Tidak apa-apa, Yucheng. Aku akan bicara dengan Siman. Kalau dia bisa memaafkanku, aku rela berlutut dan minta maaf padanya. Aku akan pergi sekarang. Luo, kamu perlu minta maaf untuk apa? Ini bukan kesalahanmu. Tapi... Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah beristirahat. Aku tidak peduli siapa yang salah, kamu harus selesaikan kekacauan ini segera. Sejak postingan media sosialnya masuk berita, saham Lu Group terus anjlok. Baik, aku akan cari dia sekarang. Saham Lu Group anjlok parah. Uang yang diselewengkan sekarang tidak bisa ditutupi. Apa aku akan masuk penjara? Nona Su, mengenai saham Lu dalam jumlah besar yang Ibu beli melalui bursa kami, karena pemberitaan negatif hari ini dan faktor lain, harga sahamnya telah merosot tajam. Kami menelepon untuk menanyakan apakah Ibu ingin segera menjualnya untuk memotong kerugian. Aku tidak akan jual. Rao Siman, kamu dan Lu Yucheng punya sejarah 8 tahun. Aku tidak percaya kamu akan melepasnya dengan mudah. Kamu cuma ingin aku pergi, kan? Baik. Aku akan pergi. Wah, bahaya banget. Lihat, dia mau jatuh. Lihat, apa orang itu mau lompat? Dia nggak bakal lompat, kan? Ada isu apa ini nih? Wah, bahaya banget. Lihat, dia mau jatuh. Luo. Ayo kita lihat ke sana. Lihat aja.
Suluo. Kupikir kau akan cari cara lain buat selamatkan harga saham. Ternyata trik lama yang sama, membosankan. Halo? Nona Rao, kami sudah konfirmasi ke dokter kalau masalah lambung Suluo semua cuman acting. Laporan medis Suluo memang palsu. Tolong aku. Bawa laporan medis ini ke Lu Yucheng. Lu Yucheng, aku sangat menantikan reaksimu saat kau lihat laporan medis asli Suluo. Akan seperti apa ya? Luo, turun sekarang. Kenapa kau lakukan hal bodoh lagi? Aku sudah bikin perusahaan rugi besar. Aku pengkhianat perusahaan. Tidak, ini bukan salahmu. Rao Siman, kalau kau benar-benar nonton ini langsung, kau harus percaya padaku. Yucheng dan aku tidak bersalah. Setelah aku mati, Berhenti bicara soal mati, Luo. Jangan kau berani bertindak gegabah. aku benar-benar nggak punya jalan keluar lain. Aku sudah bikin perusahaan rugi besar. Rao Siman, belum cukup kau buat masalah. Haruskah kau dorong sampai ada yang mati? Hapus postingan itu sekarang juga. Kalau sesuatu terjadi pada Luo, kau akan berurusan denganku. Tuan Lu, jangan panik dulu. Aku baru dapat laporan gastroskopi Suluo. Laporan medis apa? Luo cek kesehatan tiap tahun. Apa yang mau dilihat dari laporan medis? Bagaimana kalau ku bilang kalau laporan medis Suluo sebelumnya semua palsu? Dia nggak pernah punya masalah lambung. Mau dilihat atau enggak? Sulo, apa yang terjadi? Palsu. Laporan ini palsu. Pak Lu, semua laporan medis dari rumah sakit sudah diarsipkan. Kalau Anda meragukan keasliannya, Anda bisa periksa sendiri. Jadi, semua kali kamu sakit perut sebelumnya itu cuma pura-pura? Tidak, Yucheng. Ada banyak kondisi perut yang peralatan rumah sakit sederhana tidak bisa deteksi. Yucheng, kamu satu-satunya alasan aku untuk terus hidup. Kalau bahkan kamu sekarang tidak percaya aku, Bahkan kalau Suluo loncat dari gedung, itu bukan karena Anda. Maksudmu apa? Lihatlah dokumen di tangan Anda. palsu. Laporan ini palsu. Yucheng, pasti Rao Siman yang cemburu. Dia memfitnahku. Diam. Yucheng, kamu kenapa? Yucheng, kamu mau apa? Aku bantu kamu. Lu Yucheng, kamu gila? Kamu benar-benar mau aku mati? Kamu menggelapkan dana perusahaan dan pakai semuanya untuk beli saham Lu Group. Aku malah percaya kamu sebelumnya kalau kamu loncat karena merasa bersalah. Lihat baik-baik. Tidak mungkin. Aku sudah menutupi jejak dengan baik. Tidak mungkin. Palsu. Palsu. Ini semua palsu. Palsu. Semuanya tidak nyata. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Aku malah meninggalkan ibunya di tengah angin dingin berpakaian tipis, cuma nunggu tumpangan gara-gara Luo pura-pura sakit perut. Yucheng, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tidak mau masuk penjara. Tidak separah itu. Kami cuma membawamu kembali untuk memberikan keterangan. Paling-paling dapat teguran dan peringatan. Benarkah? Oke. Kalau begitu aku ikut denganmu. Kalam, kalau cuma soal lompat dari gedung itu, tentu saja kamu tidak akan masuk penjara. Tapi dia menggelapkan dana perusahaan yang sangat besar. Kurasa kamu akan menghabiskan 8-10 tahun di dalam penjara. Jangan harap bisa keluar. Apa? Dia juga dicurigai melakukan penggelapan? Tidak. Ya, dia pelakunya. Alasan dia melakukan aksi kecil ini adalah untuk menutupi fakta itu. Dia bahkan merobek buktinya tadi. Tapi jangan khawatir. Aku akan mencetaknya lagi dan mengirimkannya ke polisi. Aku akan bekerja sama penuh dengan penyelidikan. Omong kosong. Kamu berbohong. Aku tidak pernah menggelapkan dana apapun. Dia berbohong. Tangkap dia. Berdiri tenang. Oke, seperti itu, Beris. Semuanya bubar. Siman, ya. Katakan padaku, di mana Rao Siman sekarang? Sekarang kamu ingat Nona Rao. Saat kamu mengancam Nona Rao dengan bunuh diri agar dia menghapus postingan media sosial itu demi Suluo, kamu sedang apa? Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Katakan saja padaku, di mana mereka? Aku ingin minta maaf padanya dan pada ibunya secara langsung.
Kamu sudah menghancurkan hati Nona Rao sepenuhnya. Dia sudah memutuskan untuk meninggalkanmu untuk selamanya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku dan Siman punya sejarah 8 tahun. Dia tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Bahkan kalau dia bisa, ibunya tidak akan pernah setuju. Katakan padaku, di mana dia sekarang? Katakan saja padaku. Sebelum Nona Rao pergi, dia tidak memberitahuku kemana dia pergi. Bukankah dia memberimu sebuah kotak kecil? Mungkin kamu akan menemukan jawabanmu di sana. Cepat bersihkan area ini. Rapikan sisi itu dengan baik. Ya, rapikan dengan baik. Dan kalian di sini. Oh ya. Kotaknya di mana? Kotak yang aku taruh di sini mana? Kotak itu. Kotak yang ditaruh di sini sebelumnya di mana? Kotaknya. Benar, aku taruh tepat di atas sini. Kushin Tengari sekarang. Ada catatan di dalamnya, tapi aku tidak bisa baca. Aku buang sebagai sampah. Dibuang? Kamu buang kemana? Di tong sampah itu. Minggir. Siapa sangka tuan muda terhormat dari grup Lu akan mengobrak-abrik tong sampah di sini. Memalukan sekali. Tidak ketemu. Kamu yakin kamu buang ke tong sampah ini? Yakin, aku pasti buang ke sana. Kamu sekarang segera periksa rekaman pengawasannya. Aku ingin tahu persis di mana itu. Oke. Akan segera aku atur. Tuan Lu, kami sudah menemukan. Di mana? Dibawa oleh tamu yang menghadiri pesta pertunangan saat itu. Aku sudah mengirim orang untuk melacaknya. Bagus, cepat. Temukan dia segera. Oke. Sekarang, gerakan semua sumber daya keuangan dan material grup Lu. Dengan kecepatan tercepat carikan Rausiman untukku. Tuan Lu, harga saham grup Lu anjlok. Kalau sekarang kita gerakan begitu banyak sumber daya, begitu banyak tenaga, aku khawatir. Dengan segala cara. Bahkan jika grup Lu bangkrut, kita harus menemukan Rausiman. Rausiman, sudah 6 tahun. Kamu di mana sih? Tuan Lu, kami sudah menemukan di mana kotanya. Di mana? Di rumah seorang nenek yang menghadiri pesta pertunangan dulu. Nenek itu setelah pesta langsung pulang ke kampung halamannya, Desa Rao. Jadi itu sebabnya kami butuh 6 tahun untuk menemukannya. Desa Rao. Kampung halaman Rausiman? Ya, siapa sangka kebetulan seperti ini. Ayo pergi, cepat. Kita berangkat sekarang juga. Ayah, aku sudah mengajak ibu berkeliling dunia selama 6 tahun. Dan selama itu, aku bertemu dengan Ruizhe. 2 hari lagi, kami akan menikah. Kuharap kami bisa mendapat restu ayah dan ibu. Karena ibu tidak ada di rumah, aku akan ke tempat ayahnya Siman untuk melihat-lihat. Tak terasa, sudah berbulan-bulan sejak aku datang. Presiden Lu Anda mengunjungi makam beberapa kali setahun untuk menemui ayahnya Presiden Rao. Kalau dia tahu soal bakti Anda ini, dia pasti sangat tersentuh. Ayo kita pergi. Ayo pergi. Siman. Benar-benar kamu. Lu Yucheng, 6 tahun lalu kita sudah putus. Tolong hargai dirimu. Siman, dulu aku pura-pura bunuh diri untuk memaksamu menghapus postinganmu. Itu salahku, Sulu sudah dipenjara. Aku tahu aku juga salah. Aku sudah menunggumu selama 6 tahun. Kamu seharusnya tidak marah lagi kan? Siman, siapa ini? Siman, kamu punya pacar baru? Ya, kami sudah bersama selama 4 tahun. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah tunangan Siman. Siman sering berbicara tentang kamu. Siman, kami punya hubungan selama 8 tahun dan kamu begitu saja melepaskannya? Ya, saya sudah melepaskannya sejak lama. Sekarang, di mata saya hanya ada Ruizhe. Rao Siman, kamu tahu apa? Bapak Lu menunggumu selama 6 tahun penuh. Bapak Lu sibuk dengan pekerjaan setiap hari, tapi dia masih menyempatkan waktu setiap tahun untuk datang ke sini beberapa kali. Dan kamu, tidak hanya kamu menghilang selama 6 tahun, kamu malah melangkah begitu cepat dan menemukan seseorang baru. Saya bilang, hubungan kami 6 tahun lalu sudah berakhir. Itu urusannya jika dia ingin menunggu.
Apa hubungannya dengan saya? Siman dulu, saya juga ditipu oleh Suluo. Saya hanya mengatakan beberapa kata keras. Apakah kamu harus begitu kejam? Lu Yucheng, saya putus dengan kamu bukan karena Suluo. Sepertinya kotak yang saya berikan padamu, kamu tidak pernah membukanya. Aku sudah memberimu kotak itu, dan kau tak pernah membukanya. Kau hanya ingin aku mencarimu dengan menggunakan kotak itu sebagai petunjuk. Mengenalmu, tak ada yang kukatakan akan mengubah pikiranmu. Saat kau kembali, carilah kotak itu. Lihat apa isinya, baru kita bicara. Rasa sakit yang kau timbulkan padaku, aku takkan pernah memaafkannya. Pergi saja. Siman. Pak Lu, wanita seperti itu. Yang istimewa darinya sampai kau terus bertahan. Dengan posisimu, kau bisa dengan mudah menemukan orang yang lebih baik. Tidak, aku harus tahu. Apa sebenarnya yang ada di dalam kotak itu? Kapan nenek itu akan kembali? Katanya dia akan pergi selama beberapa hari. Aku sudah menempatkan orang untuk mengawasi. Begitu dia kembali, segera kirim seseorang untuk mengambilnya untukku, dimengerti? Ketika aku melihat Pak Lu kemarin, aku bisa tahu kau masih mencintai Siman. Kubayangkan alasan kau mengajakku keluar hari ini adalah karena dia, kan? Aku rasa kamu mengundangku ke sini hari ini juga karena dia. Aku sudah menyelidikinya, latar belakang keluarga Tuan Qi biasa saja, Siman tidak punya pekerjaan saat ini. Kalian berdua bepergian ke luar negeri selama 6 tahun, yang pada dasarnya menghabiskan semua tabungan kalian. Kartu ini berisi 50 juta. Selama kamu meninggalkan Siman, semua uang ini adalah milikmu. Tuan Lu, jika kamu memanggilku ke sini hari ini hanya untuk menggunakan uang ini untuk menghinaku, maka aku pikir kita tidak benar-benar punya alasan apapun untuk melanjutkan pembicaraan. Selamat tinggal. Tunggu. Ada apa Tuan Lu? Apakah ada hal lain? Kamu tahu, Siman dan aku punya sejarah 8 tahun. Perpisahan kita dulu hanya sebuah kesalahpahaman. Bahkan jika kamu sudah menikah, tidak takut dia akan membangkitkan kembali api lama denganku dan menipumu? Kamu tidak takut dia akan membangkitkan kembali api lama kita dan selingkuh dari suaminya? Selingkuh? Pak Lu, sebelum kami berdua bertunangan, Siman sudah memberitahuku semua tentang kalian berdua. Bahkan jika Siman benar-benar selingkuh dari suaminya, orang yang dia selingkuhi pasti bukan kamu, Pak Lu. Maksudmu apa? Luka yang kau timbulkan pada Siman sudah mencapai titik yang tak bisa kembali. Suluo sudah melewati jalan itu dulu karena Suluo aku menyakiti hati Siman, tapi itu tidak pernah mencapai titik yang tak bisa kembali. Sepertinya Pak Lu, kau cukup percaya diri ya? Ya, silakan coba. Selamat tinggal. Tunggu. Kamu mau apa? Kamu mau menjebakku, begitu? Ruize, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sepertinya aku mungkin sudah terlalu lama di luar negeri. Baru pulang dan masih menyesuaikan diri. Ayo pergi ke rumah sakit. Ayo pergi. Biasanya baik-baik saja, sekarang pura-pura pingsan. Licik sekali, seolah aku tidak tahu tipu muslihatmu. Karena kau begitu percaya diri, maka aku akan biarkan kau lihat bahwa ikatan 8 tahun antara Siman dan aku bukan sesuatu yang bisa kau ganggu begitu saja. Nih, makan jeruk. Siman, kalau aku sudah benar-benar pulih, gimana kalau kita berdua jalan-jalan keliling negeri? Gimana menurutmu? Boleh, begitu kamu sembuh kita berangkat. Kamu lagi ngapain di sini? Siman. Kalau saja aku tidak gegabah mengajak Bapak Qi keluar, pasti dia tidak akan pingsan. Oh, aku masak iga babi dan bubur. Lu Yucheng, sejak kecil hidupnya seperti anak orang kaya. Dia belum pernah masuk dapur sebelumnya. Sekarang jam 6 pagi. Iga dan bubur ini, dan mengingat dia sama sekali tidak punya pengalaman masak, artinya dia hampir tidak tidur semalam. Sebenarnya kamu mau apa? Ini cuma sedikit perhatian dariku. Sudah kubilang, kita putus 6 tahun lalu. 2 hari lagi, aku akan menikah dengan Ruize. Kamu punya pekerjaanmu sendiri dan hidupmu sendiri. Aku mohon, jangan ganggu aku lagi. Aku minta kamu untuk meninggalkan aku sendiri. Baiklah. Manis nggak? Iya. Kamu nggak kasih aku pilihan.
Yu Cheng, apa kamu yang bantu aku dapat parol? Aku tahu. Kamu masih peduli sama aku, kan? Kamu menderita di sana, kan? Rao Siman bikin aku menderita 6 tahun neraka. Aku nggak akan biarin dia mudah. Aku pasti nggak bakal membiarkannya begitu saja. Yu Cheng, terima kasih masih ingat sama aku setelah sekian tahun. Kalau ada apa-apa yang perlu bantuan aku, bilang aja. Nggak usah bahas itu dulu. Mobil ini buat kamu. Sebentar lagi aku antar kamu ke tempat yang udah aku siapin buat kamu. Yu Cheng, terima kasih. Hubungan kita udah lama banget, nggak perlu bilang terima kasih. Oh iya. HP ini juga buat kamu. Yu Cheng, kamu baik banget sama aku. Setiap kali ingat apa yang aku lakukan beberapa tahun lalu, aku merasa sangat bersalah. Aku benar-benar... Nggak apa-apa, sudah 6 tahun, semuanya udah berlalu. Tapi karena aku udah banyak bantu kamu, aku memang perlu kamu lakukan satu hal buat aku. Bilang aja, Yu Cheng. Kalau itu hal yang bisa aku lakukan, aku akan berusaha sekuat tenaga buat mewujudkan. Yu Cheng, katakan saja padaku. Apapun yang bisa kulakukan, akan kukerahkan segenap tenagaku. Rao Siman punya pacar baru, dan dia akan menikah besok lusa. Aku menunggunya selama 6 tahun, dan ini yang kudapat, aku tak bisa menerima ini. Beberapa hari lalu aku menghubungi pacarnya, minta bertemu. Dia malah berakting sepenuhnya, berpura-pura kesal di hadapanku. Ini pasti Rao Siman dan pacar sialan itu. Mereka merencanakan ini bersama, untuk mempostingnya online dan memfitnahku, dan membuat grup lu bangkrut. Apa? Rao Siman benar-benar hebat ya? 6 tahun lalu, dialah yang menjebakku dan mengirimku ke penjara. Rao Siman, akan kubuat kau mati dengan sengsara. Rao Siman, hari ini hari pernikahanmu. Tapi karena insiden kecil dari 6 tahun lalu itu, kau memutuskan hubungan dengan sepenuhnya. Dan kau bahkan menghinaku dengan Kiruiza. Baiklah. Maka akan kuhancurkan hidupmu di saat yang seharusnya paling bahagia bagimu. Akan kusebabkan kau tertabrak mobil. Aku akan menunggu sampai momen terbahagia dalam hidupmu, lalu membuatmu tertabrak mobil. Pak Lu, nenek itu sudah pulang ke rumah. Ini dari 6 tahun yang lalu, kotak yang dibawa pergi itu. Isinya apa sudah tidak penting lagi, tapi tidak ada salahnya untuk melihat. Buka. Surat kematian. 14 Februari, meninggal karena serangan jantung. Hai Pak Lu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? 14 Februari, itu hari Valentine. Tapi, kamu lihat apa yang dipakai ibuku. Di hari yang sedingin itu, dengan kondisi jantungnya, dia tidak tahan dengan dingin seperti itu. Ini salahku, ini semua salahku. Tante punya masalah jantung. Aku seharusnya tidak membiarkannya di luar dalam cuaca yang sangat dingin, dalam suhu di bawah 0, di tengah es dan salju. Tapi ibu... Cukup dengan tapinya, tante sudah dewasa. Kenapa dia jadi begitu sensitif? Rao Siman meneleponku. Kupikir tante menyimpan dendam padaku, dan aku bilang dia sensitif. Ini semua salahku, ini semua salahku. Ini semua salahku. Ini semua kesalahanku. Oh Bapak Lu, tolong jangan lakukan ini. Ibunya sudah punya kondisi jantung. Itu semua kecelakaan. Itu tidak ada hubungannya dengan Bapak. Tidak, bukan begitu. Aku punya perlengkapan P3K di mobil. Kalau saja aku mengemudi saat itu, ibunya mungkin tidak akan meninggal. Aku bahkan menutup telepon Siman. Aku menutup teleponnya. Betapa putus asanya perasaannya. Aku menyebabkan kematian ibunya. Setelah ibunya meninggal, aku malah menyalahkan mereka karena membatalkan janji makan malam kita. Aku bahkan bukan manusia. Halo, apa? Oke. Aku mengerti. Bapak Lu, mobil pengantin Siman ditabrak. Dia dibawa ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Mobil pengantin Siman ditabrak. Mereka sudah dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Siman. Suluo pergi dan menabrak Siman. Cepat, aku harus ke rumah sakit. Hey, Tuan Lu, dalam kondisimu, kamu tidak bisa menyetir sendiri ke sana. Biarkan aku mengantarmu. Cepat, cepat. Siman. Siman, kamu akhirnya sadar. Untungnya, saat itu, mobil pengantin kita tidak melaju cepat, dan supirnya bereaksi cukup cepat. Dokter bilang kamu
Kamu hanya mengalami gegar otak ringan. Kamu hanya perlu tinggal di rumah sakit selama 2 hari. Dan kemudian bisa dipulangkan. Di mobil yang menabrak kita, kurasa aku melihat Suluo. Suluo. Bukankah dia di penjara? Sulo. Dia kan sedang di penjara? Betul. Aku sebelumnya memang di penjara. Tak menyangka kan? Rausiman, lama tak berjumpa. Jadi kau sengaja menabrakku untuk balas dendam padaku. Masih apa lagi? Kalau bukan karena kau 6 tahun lalu menyuruh orang menyelidikiku, takkan ada yang menemukan kalau aku menggelapkan uang negara. Dan aku tak perlu menjalani hukuman 6 tahun penjara. Sekarang kau bahkan berniat mengakali Yu Cheng, ya, Rausiman? Kau benar-benar pantas mati. Apa yang kau mau lakukan? Apa yang kulakukan? Tentu saja aku ingin kalian berdua mati. Jangan khawatir, kalian berdua akan mati. Siman. Mati! Yu Cheng, apa yang kau lakukan? Yu Cheng, apa yang kamu lakukan? Yu Cheng. Yu Cheng, Yu Cheng. Siman. Maaf. Yu Cheng. Lu Yu Cheng. Suluo dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dan dihukum mati. Besok adalah hari eksekusinya. Siman, kalau aku tidak ada di sisimu, dan Lu Yucheng tidak mati, apakah kamu masih akan memilih dia? Tidak. Kenapa? Karena sejak malam ibuku meninggal, aku sudah tahu bahwa cintaku pada Lu Yu Cheng itu salah. Ayo pergi. Bu, hari ini terlihat sangat cantik. Cheongsam ini sangat cocok untuk Bu. Ini hadiah dari ayah Siman waktu kami menikah, dulu. Hari ini, pertunanganmu dengan Siman akan diputuskan. Memakainya seperti mengajak ayahnya hadir untuk menyaksikan ini. Ibu, baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Siman, aku ada urusan mendesak. Kamu dan ibumu pulang naik taksi saja. Aku akan pesankan taksi. Tapi, kamu lihat apa yang dipakai ibuku ini. Dingin sekali. Dia punya penyakit jantung. Dia tidak tahan dingin seperti ini. Tidak apa-apa. Bu, ini benar-benar urusan mendesak. Kok kamu bisa seperti ini? Siman. Hei, kamu duluan. Tapi... Keluar dari mobil. Hei. Ibu, kedinginan? Aku tidak kedinginan. Ibu. Hei, Siman. Kamu dan Yu Cheng sebentar lagi menikah. Jangan biarkan aku membuat masalah di antara kalian berdua, oke? Aku tidak mau merepotkanmu. Aku baik-baik saja. Bagaimanapun juga, dia tidak seharusnya meninggalkan kami di pinggir jalan. Yu Cheng pasti punya urusan mendesak yang harus ditangani. Tidak apa-apa, aku tidak segitu lemahnya. Ibu, kenapa? Ibu, serangan jantung. Pasti karena kedinginan. Ini memicu penyakit jantungnya. Angkat teleponnya, ada kotak P3K di mobil. Kalau kamu kembali sekarang, mungkin ibu masih bisa diselamatkan. Tolong angkat teleponnya. Rausiman, sudah kubilang aku sibuk. Aku sudah memesan taksi untukmu. Apa kamu tidak mengerti apa yang kukatakan? Tapi ibuku... Hentikan tapinya. Ibumu kan sudah dewasa. Mau dramatis apa lagi?
Ibu, maafkan aku. Siman, maafkan aku. Aku tidak bisa menemanimu lagi. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Ibu, jangan pergi. Aku harus bagaimana tanpamu? Ibu. Ibu, maaf. Ini semua salahku. Aku anak perempuan yang buruk. Yu Cheng, aku ini apa bagimu? Kau meninggalkan aku dan ibuku di tengah cuaca dingin yang membeku untuk menghabiskan hari Valentine dengan pacar masa kecilmu. Rao Siman, omongan apa ini yang kau komentari di media sosial? Kau tahu tidak? Hanya karena kami mengundangmu untuk makan malam Suluo dengan sakit perut yang parah, masak favoritmu dan ibumu iga babi bakar kesukaan? Ya, kalian makan saja. Kami tidak akan datang. Orang tuaku mengundangmu untuk membahas rencana pernikahan kita. Bisakah kau berhenti bersikap kekanak-kanakan, membuat keributan hanya karena hal sepele? Hah, Kau tertawa? Kenapa kau tertawa? Apa yang lucu? Lu Yu Cheng, kita putus. Kita putus. Kamu mau putus denganku hanya karena hal sepele? Kamu gila. Yu Cheng. Perutku sakit banget. Bantu aku kembali ke kamarku. Baiklah. Kalau kamu mau putus, ya sudah. Rao Siman, kamu akan menyesal. Kamu baik-baik saja. Ibu, maafkan aku. Seandainya dulu aku lebih gigih, mungkin ibu tidak akan... Siman, hey. Siman, ini untukmu. Siman, sudah 7 hari kamu masih marah padaku. Lu Yu Cheng, kita sudah putus. Siman, sudahlah jangan begini. Pada hari Valentine, Luo sakit perut mendadak. Aku tidak bisa mengabaikannya. Tidak bisakah kamu lebih pengertian? Ibumu saja memanjakanku. Jangan berani-berani menyebut ibuku lagi. Rao Siman, berhentilah bersikap tidak masuk akal. Apa kamu tahu berapa lama orang tuaku menghabiskan waktu mempersiapkan makan malam itu? Kalau bukan karena Luo yang membelamu, kau pikir ibuku masih akan mengizinkanku menikahimu? Baiklah. Dan ini, pesta pertunangan kita akan diadakan 7 hari lagi. Luolah yang berjuang keras untuk ini. Semuanya sudah berakhir. Rao Siman, kamu kenapa? Kamu gila. Ya, aku memang gila. Sejak kamu membuangku dan mama di pinggir jalan. Sejak itulah aku jadi seperti ini. Rao Siman, bisakah kamu berhenti bersikap seperti anak kecil? Aku cuma meninggalkan kalian di pinggir jalan sebentar saja. Mamamu saja tidak keberatan. Lagi pula, mamamu mengerti aku. Dia yang ingin keluar. Benar, mama memang mengertimu. Jadi saat dia tahu kamu akan datang ke tempat kami untuk makan malam, dia bangun jam 5 pagi dan pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan terbaru. Kamu bilang kamu cinta mobilmu, bahwa mobil adalah kebanggaan pria. Tapi kamu selalu mengeluh cuci mobil tidak membersihkannya dengan cukup baik. Jadi setiap hari dia akan mengelap mobilmu sampai bersih mengkilap. Dan 3 tahun lalu, saat perusahaanmu dilanda krisis keuangan, dia memberikan uang pensiunnya tanpa pikir panjang hanya untuk membantu meringankan masalah perusahaanmu. Terakhir kali kamu demam, dia merawatmu siang dan malam. Dia hampir terkena serangan jantung karena kelelahan.
Kami sudah bersama selama 8 tahun. 8 tahun. Dia mencurahkan perhatian yang sama besarnya padamu seperti yang kulakukan. Dia memperlakukanmu seperti anaknya sendiri. Jadi saat dia menerima, Siman, lihat, apakah aku terlihat cantik memakai ini? kamu terlihat cantik. Cantik. Jadi, saat dia menerima undangan keluargamu untuk makan malam, untuk memberi kesan baik pada ayahmu dan ibumu, dia mengeluarkan cheongsam yang diberikan ayahku bertahun-tahun lalu. Tapi kamu tahu, setelah mereka menikah, dia tidak pernah memakainya lagi karena itu berharga. Tapi kamu, bagaimana kamu memperlakukannya? Mama, ada apa? Mama, karena satu telepon dari Suluo, kamu dengan sembarangan membuangnya keluar di pinggir jalan. Itulah yang menyebabkan jantungnya. Hanya karena satu telepon dari Suluo, kau dengan gegabah membuangnya di pinggir jalan. Itulah yang menyebabkan jantungnya. Halo, apa? Luo mabuk dan tergeletak di pinggir jalan. Oke, aku segera ke sana. Siman, aku selalu menganggap Luo seperti adik perempuan. Hanya kamu yang kucintai. Ada hal mendadak yang harus kuhadapi dan aku harus keluar. Pesta pertunangan kita 7 hari lagi. Jadi bersiap-siaplah dalam beberapa hari ke depan. Lu Yucheng, tidak akan ada pesta pertunangan. Atau masa depan untuk kita. Keinginan terbesar ibuku semasa hidup adalah pergi ke luar negeri dan melihat seperti apa rasanya. Ibu, aku akan membawa abumu dan keliling dunia. Akan kutunjukkan dunia padamu. Halo? Nona Rao, relaunching produk baru perusahaan tinggal seminggu lagi. Kami membutuhkanmu untuk tampil di panggung dan menjelaskan produk baru yang timmu kembangkan. Baik. Ini kan karya hidupku. Bisa kugunakan untuk ucapkan selamat tinggal pada semua orang. Mari kita sambut presenter produk baru kita untuk naik ke panggung. Bagus, bagus. Siman, kamu tidak perlu naik kali ini. Untuk presentasi ini aku sudah atur untuk Luo. Suluo? Dia punya hak apa untuk naik? Hadirin sekalian, atas nama grup Lu, saya menyambut Anda semua. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan proyek produk baru kita. Tuan Lu, Nona Rao yang bertanggung jawab. Kenapa kamu kirim asistenmu naik? Betul, Nona Rao sudah berusaha keras untuk produk ini. Tidak ada yang lebih layak darinya untuk naik ke panggung. Siman sekarang sudah raksasa di industri. Dia tidak peduli dengan reputasi yang mentereng tapi kosong. Tapi Luo berbeda. Dia pendatang baru. Dia butuh pengalaman ini lebih dari Siman. Tidak apa. Karena kamu sudah mengatur, untuk apa repot-repot bilang padaku untuk datang ke peluncuran hari ini? Karena kamu baru-baru ini berulah dan tidak menjawab teleponku. Aku minta kamu ke sini hari ini untuk melihat apakah kamu sudah siap untuk pesta pertunangan malam ini. Pertunangan? Kamu berikan semua kerja kerasku bertahun-tahun ke Suluo. Dan kamu masih berani bicara soal pertunangan? Rao Siman. Berapa kali lagi aku harus bilang, aku hanya menganggap Luo seperti adikku sendiri. Tolong berhenti berbuat ulah. Selain itu, kalau kamu tidak bertunangan denganku, akan sulit menjelaskan pada ibumu. Ibuku? Kamu masih ingat ibuku? Bagaimana aku bisa lupa ibumu? Oh iya, kenapa telepon ibumu belakangan ini mati? Kamu tinggalkan ibuku di jalan karena Suluo. Jadi dia tidak akan menerima teleponmu. Maksudmu apa?